Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah hadir, udah mampir di channel Ngobor ini. Seperti biasa, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sini. Kita mau ngobrol horor yang sebenarnya nggak horor-horor banget gitu ya. Dan ya biasanya didominasi sama Bro Ayung yang ngomong gitu. Gue cuma nyimak aja di sini, cuman ngeribetin gitu ya. Ya intinya biar tambah seru lah. biar tambah nggak horor gitu maksudnya. Biar tambah nggak horor. Ya udah langsung aja Bro Ayung, hari ini ada apa gitu kan, biasa kapan dan di mana saatnya gitu, apalah gitu. Pembukaan dulu biasanya apa kawan-kawan di rumah semuanya. Monggo waktu Tapi dan masih tempat dipersilakan. pantas kan ya? Masih pantas, udah bebas aja, suka-suka aja. Kalau nggak Gitu. ngarang ganti apa? Ntar biasa ada yang kritik, ada yang apa gitu, udah cuekin aja. Baiklah. Terima kasih gitu aja lah. Udah dikritik, udah dikasih saran, terima kasih. Tapi ya suka-suka kita aja gitu. Oke, terima kasih Mas Riam atas waktu dan kesempatannya. Tempatnya juga. Aku mau nyapa teman-teman. Kopinya juga dong. Kopinya semuanya. juga. Kopinya, semuanya. kacangnya tadi, Iya. asbaknya. Oh ya, dihitung semua deh pokoknya. semuanya. Nah itu mau nyapa teman-teman dulu, apalagi nih. Nah, terima kasih untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat kawan-kawan yang masih selalu setia mantengin channel Ngobor. ya. Moga Bukan channelnya Mas Riam gitu lagi ya, namanya channel Ngobor gitu kan biasanya. semoga Kayak gitu. selalu Kan gue nggak enak gitu ya kalau misal channel Mas Riam kesannya lu tuh di sini tuh malas banget gitu ya. bukan siapa-siapa gitu maksudnya kan gitu. Bukan, Kan nggak enak. aku bukan gitu siapa-siapa, kan. aku hanyalah gitu. Nah, terima kasih untuk teman-teman, moga-moga masih selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Langsung gini gitu. Jos, mantap. Ini adalah Satu sebuah kisah dari gitu. Iya. Nggak apa-apa, setiap orang itu ada ciri khasnya. Iya, ini sebuah kisah dari Mas Warjo, Bi. Mas Warjo lagi. Iya, Warjo namanya. itu udah 4 kali dibawain ini. Ini Warjo yang sama tuh bukan? Bukan. Beda lagi. Apa ya yang ya udah Warjo aja wes. Jadi namanya semua udah disamarin gitu ya. Sama-samaran ya. Mas Warjo pria berumur 43 tahun dan saat ini dia itu Berapa umurnya, sorry? 43. 43. Sekarang. Atau waktu itu? Sekarang Lu usianya. ini ya, tukang ngitungin umur orang ya. Tanyain Nanyain sih, sekarang umurnya berapa? Mas kenalan umur berapa? Langsung gitu, nggak nanya nama gitu Enggak. ya. Anaknya berapa enggak? Umur berapa? Umur berapa gitu ya. Nah itu umurnya sekitar 43 tahun, Bi, dan dia sekarang ini bekerja sebagai tukang jualan mainan. Apa ya sini ngomongnya itu kelondengan itu, ada jepit rambut segala macam. Oh iya. Iya. Yang iya macam-macam gitu ya. Macam-macam di situ ada semua lah, dari apa sisir kutu dan lain-lain. Ini Itu untungnya gede loh mainan. Untungnya gede. besok aku kayak gitu aja. Iya nggak apa-apa, bener ada ngisi waktu gitu kan, habis ngetek dari sini langsung gelar gitu. Lumayan. Itu untungnya gede bro. Tracknya lumayan jauh, jadi dia itu sekarang bekerja sebagai tadi penjual aneka macam ya jepitan dan lain-lain di SD gitu, di sekolah-sekolah ya. Sekolah-sekolah, madrasah begitu. Tapi kalau misalnya nanti udah selesai, anak-anak sekolah selesai, baru dia ngampung begitulah, keliling. Nah, dia mau menceritakan apa lagi nih? Keris lagi, Bi. Mau menceritakan kisahnya. Makan lagi bro. Dimakan jangan dibuang. Enggak, kodamnya kecil, asik. Nah itu mau menceritakan kisahnya dia itu sewaktu dulu, Bi, waktu dia masih jadi anak laut. Ya masih bekerja di sana lah. Jadi Anak Laut itu judul film kartun dulu kalau nggak salah, namanya Aqua Boy. Itu kartun film tahun 80-an. Jadi ada anak kecil pakai bajunya merah, baju selam gitu ya. Dia ada temennya lumba-lumba gitu. Nanti kawan-kawan bisa browse aja Aqua Boy kalau nggak salah. sama Gundam duluan mana? Seangkatan lah sama itu. Ya, Pokoknya tahun 80-an zamannya TVRI dulu yang kartunnya tuh jam 2:30, jam ACI 3:30 lah. Iya, zamannya ACI gitu. Oh, pasti ini banyak nostalgia nih kawan-kawan. Ya, nah itu iya benar-benar gitu. Horornya di mana, Bro? Oh iya ya. Nah itu kisahnya dia itu sewaktu dia menjadi ABK di sebuah perusahaan penangkap ikan lah kayak gitu. Nah itu
Dia itu tadinya sih nggak ada kepikiran sama sekali Bi mau kerja di laut, namanya berenang aja nggak bisa begitu ya. Tapi aku harus secepat mungkin dapat uang. Pokoknya jarak berapa tahun aku harus bisa dapat banyak uang, bisa bangun rumah, bisa bangun sawah kayak orang-orang yang udah pernah ke sana. Karena motivasinya bukan apa-apa. Aku orang biasa, tapi aku punya gebetan, si Warjo itu, gebetan namanya Atun. Dia itu mau sama Warjo, udah menjalin kasih, tapi orang tuanya tentu nggak menyetujui gitu sama Warjo. Karena kondisinya Warjo. Karena kondisinya yang kadang-kadang ikut kuli, banyak prainya daripada berangkatnya begitu. Nah, ini apa ya nyari solusi? Dia kalau misalnya nukang, nguli, bukan merendahkan, tapi ya segitu paling banyak dapatnya. Kurang gitu maksudnya, kurang. Aku harus sesuatu yang bisa bikin aku up begitu. Bukan bukan kulinya atau tukangnya yang sedikit, enggak, tapi buat Warjo itu kurang gitu ya. Buat Warjo kurang. Tapi kalau melihat pendidikan, Warjo SD aja nggak tamat, Bi. Kelas berapa waktu itu? 2, Bi. Oh, kelas 2 Tapi biasanya. bisa ngitung, bisa baca. Biasanya itu ada acara ini, cabut gigi gitu, terus nggak mau masuk lagi gitu. Kok tahu? Bi? Katanya gitu. Kan dulu banyak gitu. Iya, Temen itu ada imunisasi cacar. Oh, imunisasi ya waktu itu. Makanya sekarang juga dia belum vaksin. Iya, gitu, iya. dia takut sama jarum. Itu Belum sunat juga nanti. Belum sunat juga gara-gara nggak mau nggak disuntik. tahu, itu belum tahu, tak tanyain. Tapi itu dia SD aja nggak lulus, apalagi punya ijazah kuliahan atau ijazah SMA. Jadi buat dia itu apalagi dari kiri kanannya wis ora mungkin, Jo. Kehidupanmu ya kayak gini, Jo. Udah kayak gini aja, datar-datar jadi kuli. Menikahlah sama orang-orang yang sama-sama kuli, anaknya kuli juga, nanti punya anak kuli lagi begitu. Warjo nggak kayak gitu kehidupan, yang nggak sekolah aja bisa jadi orang kaya. Nah ini ternyata ada kesempatan, tetangganya Warjo itu pulang. Dia itu nggak tahu juntrungannya kerja di mana, tahu-tahu ternyata pulang jadi seorang ABK pelayaran luar negeri lah. Pantesan 2 tahun nggak kelihatan. Itu pulang-pulang langsung beli pekarangan, beli mobil, bangun rumah begitu. Warjo akhirnya ini yang seperti ini yang harus aku tempuh begitu. Akhirnya dia walaupun nggak terlalu akrab, ada kesempatan itu dia ngobrol sama si itu tadi pelayaran tadi, piye nek aku dengan aku yang seperti ini bisa ikut kamu. Nah, akhirnya direkomendasiin, bisa. Pokoknya kamu punya ini, kata dia begitu. Nah, bermodal peninggalan orang tuanya, ada pekarangan sepetak dijual oleh si Warjo buat ngurusin tadi. Ikut. Nah, itu tapi nyatanya karena memang ada beberapa yang nggak bisa file yang diisi lah, dia dapatnya perusahaan lokal. Nah, itu saat ini kembali ke cerita ya, Bi. Tadi dia jadi anak laut. Untuk pertama 2 bulan terakhir buat Warjo ini sesuatu yang sangat menderita, kata dia. Karena memang nggak bisa berenang, terus cuaca sana tuh penyesuaian banget. Iya, kadang-kadang anginnya sih, ombak tiba-tiba gede, nggak ada pemberitahuan. Terus anginnya siangnya panas seperti itu dan nggak ada jam tetap. Ini aku kerja jam berapa begitu. Tapi selalu Atun yang kebayang itu, Atun harus bahagia, aku harus dapetin Atun. Ya wis, hari-hari aku sama Tongkol, sama Tengiri, sama ini nggak apa-apa. Demi Atun, semua itu demi Atun. Akhirnya dia mulai lambat laun bisa menyesuaikan diri sampai 6 bulan lamanya di sana sebagai pelaut tadi. Dan itu kita masuk ke horor. Dia ngalamin sebuah peristiwa yang buat dia bikin dia itu sangat shock dan memutuskan dia pulang sebelum masa baktinya di laut selesai. Harusnya berapa sih targetnya setahun? Harusnya setahun lebih, 1,7. Setahun lebih 2 hari gitu. Iya, hitungannya setahun lebih begitulah ya, kalau enggak setahun setengah. Jadi ada peristiwa begini, menurut Warjo waktu itu yang jelas, apalagi Warjo ya yang nggak suka belajar. Ini Warjo mau nonton nggak apa-apa, dia nggak punya HP, paling lewat temennya gitu. Jadi sorry Jo, nah ini dia itu
apa ya, nggak tahu menau. Pokoknya aku ikut kapal nang dhuwure kapal golek iwak kayak gitu loh. Jadi nggak mikirin ini perairan mana nggak. Iya, Nggak tahu. Yang penting jelas ikut laut tuh aja. begitu. Iya, kesana sini tuh nggak ada apa-apa. Kita kerja buru-buru, kita pulang dapat duit, tambahan mancing gitu aja. Atun, bayangannya atun. Ada foto atun bahagia begitu loh. Gue pas bilang Atun, gue langsung inget film si Dul, tau gak sih? Waktu itu. Adiknya Bang Dul itu. Aku nggak pernah lihat si atun, tapi menurut Warjo packaging. Packaging. Iya. Iya, ya seperti itulah. Nah ini kembali lagi ya Bi. Nah saat itu sore hari sekitar jam 5 mungkin kalau di alamnya di sini gitu. Ya sana ya sama, cuman di laut kan agak beda, agak terang gitu. Nah itu sekitar jam 5 sore Warjo dan kawan-kawan itu kan mulai nabur pancingan malam. Maghrib itu mulai diturunin begitu. Itu masih perairan daerah sini atau? Aku nggak tahu Bi. Oh, karena Warjo juga nggak tahu ya. gitu. Pokoknya di laut lah ya. Iya di laut. Laut di mana Cuk? Laut luas banget. Lautnya luas Cuk. Keris lagi Bi. Pokoknya di situ. Nah itu dia ngomong itu Mas Ayung perairan biasanya kemarin-kemarin tuh hujan terus ada ombak gede, dilelai hari itu ombak tenang banget, nyaman. Air kan biru, ombaknya tenang. Aku Atunnya makin jadi gitu. ya apa sendirinya itu makin rindu sama Atun. Tapi ini bisa jadi bakal banyak tangkapan ini kalau cuacanya seperti ini. Nah dia akhirnya dikomandoin sama kapten, siapkan semuanya. Nah ya ada dari anak luar juga, nggak semuanya dari Indonesia, tapi banyak kan orang Jawa memang. Itu mereka udah siapin. Dia kan nggak pakai jaring ya, pakainya pancingnya pakai roll begitu. Udah nyiapin semua, tinggal lempar doang. Berarti ya persiapannya hampir ya menuju maghrib. Yang jelas udah agak gelap begitu. Tahu-tahu mereka udah siap-siap semua, itu dibunyiin peluit panjang sama kapten. Teriak kaptennya berhenti gitu. Entah pakai bahasa apa aku nggak ngerti ya, nggak nanyain sih, lupa. Stop lah, stop. Hop. Hop, stop gitu. Berhenti gitu. Itu langsung kapten kan dari ada bangunan yang agak tinggi itu di kapal itu langsung turun setengah lari begitu kan Bi. Turun dia langsung mepet ke kapal bagian kanan Bi. Di iniannya palangannya gitu namanya apa. Langsung bilang begini, stop, maksa stop, jangan ada yang bergerak. Udah diem, nggak boleh ada yang bergerak. Dia tuh ngamatin ke arah kanan tapi ke bawah gitu loh Bi. Mungkin dari atas dia ngeliat duluan kali ya. Nah itu buat Warjo dan lain-lain disuruh stop, dia kan nggak terlalu merhatiin air, semua langsung ke pinggir sebelah kanan. Tuh pegangan ini semua, si bos kapten ngeliatin apa kok tahu-tahu disuruh stop, nggak biasa-biasanya itu, tuh serius banget dan nggak boleh ada yang ke deket dia begitu. Akhirnya lama kelamaan diperhatiin, dia cuman itu nggak ada suara nggak apa. Nah Warjo dan kawan-kawan, apalagi Warjo yang debutan baru jadi ABK ya kan bingung, lihat yang senior aja ikut bingung, itu ngeliatin apa. Itu tahu-tahu pas ngeliat ke bawah begini Bi, itu kan bening, biru-biru bening airnya, itu membayang dari bawah, pokoknya kelihatan cuma hitam gede panjang banget begitu Bi. Nah perahunya dia itu apa namanya tongkang atau apa itu ukuran sekitar 30 sampai 35. Tongkang bukannya buat itu ya, buat ngangkut? Enggak, maksudnya ukurannya. Oh ukurannya. Ya seperti itu. Itu kelihatannya kalau dia perahunya segini kapalnya itu segini kali. Oh, lebih gede gitu ya? Ya dari Buritan masih jauh ke sana, dari ke depan juga masih jauh gitu. Jadi hitamnya sampai membayang dan si kapal itu persis di atasnya hitam-hitam itu tadi. Itu apa sih, paus bungkuk atau apa? Apa namanya? Paus bungkuk. Ya paus bungkuk apa paus tegak. Ada paus sperma juga gede. Gede. Itu, tapi ukurannya sampai mana Bi? Ukurannya sampai. Terus. Kan lu yang tahu cerita. Nah itu. Iya ya Bi ya. Ngapain aku nungguin ya? Kan Nah ini diperhatiin sama Warjo dan kawan-kawan, tapi si kapten benar-benar serius, nggak boleh ada yang mendekat ke dia begitu. Lama-lama makin jelas membayang, makin jelas. Yang kata Warjo itu ini mungkin ikan atau yang lain-lain, tapi aku pernah lihat di film-film
film-film Yunani kan ada yang macam-macam makhluk laut. Mitos-mitos gitu. Iya, udah mulai pikiran yang nggak jelas gitu loh kesana-sana. Kok kapten sampai seserius itu? Yang lain juga sama, mentolongin ke bawah terus begitu. Lama-lama item itu makin jelas dan lebih gede dari yang tadi, Bi. Sampai jauh banget ke sana, dan mungkin kapal ini nyampe Warjo itu ngelirik ke arah sebelah sana itu kan ngomplong, pas ke sana itu ngomplong, pas bukan di bagian tiangnya dan lain-lain. Sebelah sana juga kelihatan hitam, Bi. Itu berarti ini gede banget, ini makhluk apa, kata Warjo. Nah terus makin lama ditungguin itu nggak ada orang yang bergerak sama sekali. Itu sekitar antara 20 menitan baru muncul, Bi. Itu bagian atasnya makhluk itu. Apa, Jo? Apa Mas Warjo itu atasnya? Ya apa ya? Yang jelas itu makhluk beneran, tapi kayak sirip begitu, Bi. Tapi panjang banget, ngelebihin si kapal tadi. Sono masih jauh, ke belakang juga masih jauh. Nah terus apa lagi yang nampak? Itu tadinya kelihatannya kayak garis doang, garis tapi tebel. Tapi di sisi kapal sebelah kanan itu sekitar 5 atau 6 meter ke sana. Tapi bayangan hitamnya sampai di bawahnya kapal, terus semua gitu kan. Mereka diem begini, ada juga yang sama. Saking kencengnya, kayak Warjo itu pegangan pinggir, saking kencengnya. Bayangannya, ini kalau makhluk ngulet, nyundul gitu. Ya Allah, kayak apa ini? Sekarang-karang, kata Warjo, itu nggak karuan. Itu katanya memang pas mungkin sirip ya, yang ke atas nimbul, kelihatan di air itu. Ini kapal nyampe ada gerakan ke atas begitu, begitu. Itu nyampe Warjo ada suara sendiri, yang lain nggak ada suara. Allah Akbar, dibilang gitu, saking kagetnya. Gituin sama kapten, jangan berisik sama sekali. Mungkin kodenya begitu. Dipenteng lengin, diliatin lagi begitu. Makin ke atas siripnya tadi. Sampai setinggi mana Mas Warjo? Itu yang paling tinggi itu sekitar 2 meteran. Yang lain makin begini gitu. Ini kayak munjungnya gitu. Iya, kayak gunung begitu munjung. Tebel. Ya tipis, ujungnya tipis tapi makin sono kayak tebel, kayak siripnya hiu lah begitu. Tapi kan hiu kan lancip begitu, itu memanjang. Loh, warnanya apa warnanya? Warnanya itu apa ya, gelap, biru-biru hitam begitu. Paus neon aku bilang gitu. Paus kali aku belum pernah lihat paus segede itu. Itu mau pikiranku bayangannya makhluk-makhluk yang di film Yunani atau dia begitu. Itu makin tinggi, nyampe badannya yang pinggirannya sirip itu kelihatan mengkilap. Tapi nggak semuanya, sekitar ya 1-2 meter lah. Itu benar-benar begini, di sampingnya begini, Bi. Nah itu semua nggak ada suara sama sekali, nggak ada yang bergerak, cuman mesin mati berarti. Mesin dimatiin langsung. Itu yang pegangan pancing, itu yang mau di-roll masih megangin itu, semua kayak dipoto begitu. Tahu-tahu pada saat dia berhenti benar-benar mandek, nggak ada gerakan ke atas lagi. Kapten langsung mindik-mindik ke atas. Ke atas, ke ruangannya dia di kemudi. Nah, karena jaraknya jauh dari Warjo nggak tahu kapten ngapain. Yang jelas si kapten turun lewat tangga itu juga sangat pelan-pelan, nggak mau ada gerakan bunyi apapun, tapi tetap ya bunyi, Bi. Crack gitu. Dia bawa kayak nampan begitu. Di atasnya ada isinya lah, tapi nggak jelas dari jauh. Itu dia naruh nampan di pinggiran tadi. Naruh nampan pertama di bawah. Terus dia kayak ritual, Bi. Dia kayak sungkem begini. Terus komat kami, tapi waktu juga susah begini ngelihatnya kan. Kapten lagi ngapain gitu. Lama-lama nampan diambil. Dan sama nampan-namanya dijemplungin, Bi. Cemplungin ke laut, dilemparin gitu ya. Ya lebih tepatnya diletakin begitu, karena nggak mau ngagetin lah seperti tapi itu. Kan jaraknya tinggi dari air. Iya, pasti tapi kan gitu. banget begitu katanya. Nggak digini-giniin Warjo. Enggak, pokoknya sama nampan-nampannya. Terus biar itu dia pokoknya begini aja si kaptennya. Yang lain diem semua. Itu kayak ada senior yang ngode ke saya katanya. Cuman matanya gini, gituin. Jadi tenang, seolah-olah begitu. Tapi aku ya semakin takut. Itu kalau misalnya begini atau wah aku bisa tumplak api kipraune kata begitu. Nah itu setelah ditaruh tadi umbi rampe mungkin lah katakannya seperti itu. Sesajen gitu lah ya.
itu si tadi yang makhluk hitam itu mulai turun Bi. Turun, nggak kelihatan sama air, cuman bayangan hitam terus ke bawah sampai hilang bener-bener. Baru peluit dibunyiin lagi sama kapten. Itu proses turun ke bawahnya hampir mau sejam semua, nggak ada bayangan sama sekali. Peluit dibunyiin pripit, lempar kata dia begitu. Lempar apa tadi pancingan semua kan berapa lempar. Itu kata Warjo, yakin nggak umum tangkapannya kata gitu. Dia mancing tuna memang itu dapatnya nggak umum. Ya ada tenggiri, ada segala macam, tapi pengalaman saya dari pertama saya itu ikut nggak pernah dapat sebanyak itu. Sampai benar-benar ikan kayaknya bisa naik semua lah saat itu. Nah itu malamnya kapten sampai pesta-pesta sama teman-teman yang mau lah begitu. Tapi enggak buat Warjo. Warjo itu bayangannya Tuntun. Aku ngumpulin duit. Aku nambahan yang lain tidur, aku ikut mancing. Semua buat kamu, biar ada tambahan lebih banyak daripada yang lain. Tapi nek caranya kayak gini Tun, kalau ya ikan atau makhluk itu plek, terus plek, aduh, tumplek aku pasti buru-buru nikah sama kamu Tun. Ya kalau dikubur mending dibawa pulang ke kampung. Nah kalau dimakan ikan tadi gimana? Itu pikirannya udah ngaco. Atau saat dia sandar, tahu-taunya mungkin di Laut Cini, Bi. Sandar di Bali, Bi. Oh, deket ya. Perairan. Iya, sandar di Bali itu enggak ngitung-ngitung dia gajiannya udah dapat berapa dan lain-lain. Pokoknya dia nyisain duit yang dia bawa dari kampung dulu, langsung cari kendaraan itu pulang, nggak ngomong pulang. sama kapten. Bentar gue stop dulu ya bro. Ya. Cek. Ya terus. Udah. Ya. Apa? Apa nih? Rokok. Oke, rokok. Ya. Tapi Terus gimana? Dia pulang gitu kan? itu dia pulang dari Bali. Aku nggak mau ceritain urutan pulangnya kayak apa. Tapi dia itu pulang kampung dan akhirnya nyampe rumah ke kampungnya dia dan ya ketemu sama Atun, ngomong cerita seadanya dan kata Atun kalau kita memang jodoh. Bagi ini ya? Bagi ya boleh. Kalau kita jodoh ya tetap aja bisa Mas, yang penting kerja keras. Bapak itu kan kata orang nggak kayak gitu-gitu juga sih menurutku. Yang penting lihat Mas mau kerja keras ya mungkin mau, tapi hari-hari demi hari dilewatin sama Warjo ya dapatnya segitu-gitu aja. Akhirnya ikut lagi Bi, tapi yang mayang versi deketan gitu loh Bi, yang seminggu pulang. Itu nangkepin sontong. Ya masih daerah sini lah, nanggepin sontong tuh apa, cumi ya? Iya masih bisnis itu cumi, tapi dia agak bundel gitu ya. Sontong lah ya, sontong enak, tahu lah. Jelas. Enak. Yang warnanya hitam. Ini dia berangkat lagi sehari 2 hari seminggu dapat duit, udah mulai ada harapan. Ya kadang-kadang setengah bulan 2 minggu balik segitu ada harapan, tambah hitam keling. Beda sih sama yang di ini kapal gede gitu ya. Udah mulai hitam keling, tapi aku ada yang dikasih Atun, ada orang tua ada yang buat nyimpen. Harapannya nanti sukses nih ke Atun, orang tuanya udah mulai welcome, dia semakin giat berangkat. Nah, ke Atun maksudnya dititipin ke Atun? Ya buat jajan. Kalau sekarang ngasih pulsa lah kayak gitu. Kan kesananya enak sih kalau kayak gitu. Nah, ini di satu malam sekitar berapa bulannya itu, ini si perahu tadi itu, aku ngomong perahu karena nggak terlalu gede, itu ke pantai Lor sini sana itu ada Pulau Batu namanya. Masih di Laut Jawa ya? Iya, masih di Laut Jawa. Ada pulau lagi, Pulau Batu di sana. Jadi di sana kayak terminal kata Warjo. Jadi perahu dari mana aja bisa sampai ke situ. Nah itu nggak jauh dari situ Yung. Nah memang lagi musimnya tadi sontong lagi banyak-banyaknya. Tapi aneh ya, kanca-kancaku katanya teman-teman gak ada yang mau mancing, mereka malas tiduran semua Bi. Nah ini kesempatan nih, tak ambil semua buat aku. Itu mancing nggak pakai umpan kata dia. Makan apa? Rapia kata dia, cuma dirapiain, kasih rapia sedikit. Betul itu yang namanya sontong. Aku baru sebentar aja dapat
apa ya gentong-gentong yang biru kecil itu, dapat 2 gentong, nyari lagi. Pokoknya itu mungkin sampai mau pagi aku senang banget. Sontong banyak banget buat tambahan atun lagi bayangannya kan, ngumpulin duit. Nah lagi enak-enaknya dia begitu. Ada yang ngomong, bahasanya bahasa Jawa, Bi. Wis acak kakean gitu, Bi. Udah jangan kebanyakan. Iya, udah jangan kebanyakan. Saya pikir apa sih man? Kirain temennya yang suaranya Undertaker begitu kan. Kok nggak ada orang yang ngomong siapa? Mancing lagi. Wis katanya begitu. Wis acak kakean, udah jangan kebanyakan. Gak ada suaranya lagi ya, siapa yang ngomong? Dia udah mulai merkitik katanya, udah mulai merinding. Itu katanya laut tuh biak-biak doang tuh. Apa tenang begitu. Cuman kan ada lampu dari kapalnya dia sama kapal yang lain tapi jauh-jauh, Bi. Wah, peduli apa? Mancing lagi. Itu ada gundukan-gundukan batu dekatnya dia, batu-batu gede. Disuruh wis katanya dia begitu. Itu mulai dia itu apa iki gitu, ditaruh, digulung karena memang udah dapat banyak. Dia mulai ngadep ke sini. Yang ngomong siapa ya? Mbah, yang ngomong siapa ya? Digituin karena nggak mungkin teman-temannya itu tidur semua. Itu baru batu yang di depan dia dari tadi ya jaraknya 10 meteran lah. Berarti di pinggir, masih di pinggir. Iya, batu gede tadi kan hitam, warnanya hitam begitu. Makin mendekat, Bi. Lu batu ngapain jalan ke sini? Itu si Warjo mulai mundur-mundur, Bi. Pegangan dia. Itu posisinya di kapal atau di darat sih? Kapal, di kapal turun jangkar doang. Nah ini makin jalan kemari. Nah kok itu batu jalan begitu? Nah kan kata Warjo, si ngomong siapa ya? Miki si ngomong siapa? Tadi yang ngomong siapa gitu. Nah ini jawab, yang ngomong siapa gimana? Udah disuruh berhenti, gampang buat besok lagi. Jangan serakah, dia bilang begitu. Suara itu tadi, tapi orangnya juga nggak ada, Bi. Itu kira-kira mau 3 meteran. Baru batu itu berhenti. Tahu-tahu ada nongol begitu. Itu ada sungutnya macam-macam. Itu sontong, Bi, tahu-tahunya. Temenan aku bilang, yang bener Warjo. Iya, sontong demi Allah, sontong gedenya sakebo kata dia begitu. Yang lebih lah pokoknya gede banget. Itu sontong, banyak sontong katanya begitu. Pokoknya gede banget, posisinya tadinya tengkurap begini kan, mungkin warnanya putih, agak ada warna coklat-coklatnya begitu, kelihatannya hitam, tapi kayak batu. Pas dia nongol begini, ada sumut tentakelnya begitu. Orang sakeder kata dia begitu, nggak usah keder. Yang ngomong ya aku. Itu Warjo, aku nyampe nguyu-nguyu, nyampe kencing-kencing di situ. Itu gobloknya aku. Yang lihat kayak gitu, ya udah takut-takut aja. Tumpahin semua itunya, Bi. Yang tadinya dia dapat. Sampai dia goblok, malah ditumpahin kabeh. Kata dia begitu, ngomong lagi. Itu langsung dia tutupan ini, udah tidur. Dan sampai sekarang, ya itu jadi tukang jualan ini, nggak mau ke laut lagi, Vi. Jadi jualan apa sekarang? Jualan yang tadi sih pernik-pernik SD tadi. Oh, iya. Jadi dia kapok jitok lah bahasanya begitu. Gara-gara ngelihat itu yang pertama, yang gede banget itu ya? Yang gede banget, yang keduanya itu sontong segede tadi, kebo bahasanya begitu. Kalau yang gede sih nggak tahu sih, kalau mungkin itu paus kali ya. Nggak tahu, paus. Itu paus, apa sih namanya? Paus bungkuk kalau nggak salah, itu emang gede banget. Atau paus sperma atau apa gitu. Ya, kalau paus kan jenisnya banyak, gue lupa sih. Kalau misalnya ini kan aku dapat cerita, kalau dia nggak melebih-lebihkan, paus sperma nggak segitu-gitu juga gedenya, Bi. Ya mungkin enggak, soalnya gue pernah lihat gede banget itu dari nggak tahu BBC atau National Geographic gitu, itu gede banget. Gede banget, panjang gitu kayak kapal selam. Iya, mungkin begitu ya. Tapi nggak tahu maksudnya yang kasus yang dialami sama Warjo nggak tahu. Keterangannya Warjo dari kapten yang udah mungkin disetelir sama temennya atau nggak tahu, itu memang bagi kapten kapal itu udah umum. Jika makhluk itu keluar, harus semua aktivitas berhenti. Terus ada ritual khusus, itu pertanda baik. Setelah itu tangkapan akan melimpah, khususnya di Laut Utara. Ya itu emang bagus sih, itu kan makhluk yang luar biasa ya. Kita ngomongin logis dulu, jangan dari ngomongin horornya. Maksudnya kalau dari
logisnya gitu kan, yang namanya jaring, yang namanya pancing itu harus diangkat semua ya. Kenapa kan? Ntar ngelukain dia gitu kan. Itu kayak gitu. Sama kalau misal tangkapan banyak bisa jadi biasanya kan dia kan nggak makan ikan kan, paus kan makannya plankton, dan biasanya di sekelilingnya itu suka dikelilingi sama ikan-ikan yang lain gitu. Tapi nggak tahu ya, Allah alam, gue juga nggak tahu ilmu perikanan, kata dia ilmu juga fauna laut. bahasanya itu biungnya iwak katanya. Iya, ya, bisa jadi. Mamanya ikan, jadi ikan ngumpul semua. Tapi mungkin itu memang ada kepercayaan di laut. Seperti itu juga ya bisa jadi gitu. Jadi kan. kalau kita guyon aja gitu ya, kalau mistik dikasih sesaji dia turun begitu, oke wis. Tapi mungkin kalau misalnya kita logis, kita makannya apa dikasih kayak gitu, cuman lirik doang, apaan sih? Gini kali dikipat gitu kan. Iya, apa lagu apa langsung turun lagi begitu. Terus sama kalau yang tadi apa yang sontong ya, itu ya, itu serem sih. Itu ya di laut emang. Terus suaranya gede banget, biserak begitu. Di laut emang banyak kan kayak gitu kan, emang gudangnya di situ. Iya. Laut, gunung gitu, itu emang banyak banget di sana. Jadi dia jadi nggak mau ke laut lagi dan sekarang bergerak di bidang Permainan. Dan selama permainan belum ada cerita lagi. Dan dia akhirnya sama Atun gimana? nggak sama Atun. Kenapa? Atun hanya omongannya saja katanya. Yang penting kamu giat kayak gini. Ternyata ya dijodohin sama orang kaya. Jodohin sama orang. Yang sabar ya mas, aku ujung-ujungnya kayak gitu. Tapi dia sekarang bahagia dengan kehidupannya kan? Mungkin bahagia. Bahagia ya. Udah kelar bro ceritanya. Oke, terima kasih Bro Ayung atas ceritanya tadi. Banyak belajar juga sih, banyak informasi dari laut kayak gitu ya. Gue termasuk orang yang jarang hidup di laut, meskipun orang bahari gitu ya. Katanya punya temen Aquaman gitu nggak? Ya itu kan dulu ada. Cuman ada sepupu yang emang kerjanya di laut, dia di kapal ini, kapal kontainer. Kargo ya. Antara negara ya, kargo gitu. Dia di bagian mesinnya. Dia emang ya udah senior lah, dia udah senior banget. Itu banyak cerita dari laut juga, tapi ceritanya tuh nggak detail gitu. Jadi cuma gini doang ya udahlah. Tapi dunia laut itu dunia yang sangat misterius ya. Bener-bener kita ngelihat video yang ombak naik turun kayak gitu. Itu ngeri banget. Udah, terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya tentang Pak Warjo ya. Yang sekarang menggeluti dunia permainan. Dulu adalah seorang Popeye, the Sailor Man. Terima kasih. Ya udah gitu aja. Kalau misal kita ada salah-salah kata, ada sesuatu yang mungkin nggak tepat disampaikan, nggak pantas disampaikan gitu ya, kami mohon maaf sebesar-besarnya gitu. Oke, semoga kita semua diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, ngobrol-ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.